Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT yang dirahmati Allah Ta'ala, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Muhammad Farizal dalam program Seruan Khalifah. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita telah ditemani oleh Maulana Rahmat Hidayat dan sama-sama kita akan membahas khutbah huzur tertanggal 19 Februari 2021 yang membahas nubuatan pembaharu yang dijanjikan atau nubuatan Hazrat Muslih Mau'ud. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada khutbah tertanggal 19 Februari ini, Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan nubuatan tentang Hazrat Muslih Mau'ud atau pembaharu yang dijanjikan. Nah, bisa disampaikan ke pemirsa Pak di awal supaya pemirsa ini sama-sama memahami maksud daripada disampaikannya khutbah ini, Pak. Baik, jazakumullah, asal jasa. Pemirsa MTA, dimanapun Anda berada, memang pada khutbah yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala Aziz pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 ini, beliau secara khusus mengangkat satu tema yang tema langganan yang mungkin kita bilang rutin ya, bahwa setiap tahun di tanggal-tanggal itu, tanggal 20 atau mendekati tanggal 20 atau sebelum tanggal 20 itu selalu mengangkat tema berkenaan dengan penggenapan dari nubuatan kedatangan seorang anak yang dijanjikan atau Muslih Mau'ud, pembaharu yang dijanjikan. Nah, pada khutbah kali ini pun Huzur mengangkat tema ini. Beliau menyampaikan bahwa tanggal 20 Februari ini dikenang oleh seluruh anggota Jemaat di dunia sebagai hari penggenapan atau nubuatan, tergenapinya nubuatan tentang seorang anak yang dijanjikan. Oke. Nah, ini jadi diperingatinya tanggal 20 ini sebagai hari Muslih Mau'ud bukan karena anak yang dijanjikan ini lahir pada tanggal 20 Februari. Oke. Tetapi ini adalah awal atau hari di mana Hadrat Masih Maud SAW mendapatkan nubuatan, ilham yang berisi nubuatan tentang akan lahirnya seorang anak yang dijanjikan dari beliau, yang mana anak ini memiliki banyak sekali kriteria yang sangat agung, yang akan membawa kemenangan Islam, kemenangan jemaat seluruh dunia dan sebagainya. Oke. Di dalam khutbah juga beliau sampaikan bahwa nubuatan itu sangat panjang, Pak, dan kemudian Huzur sampaikan bahwa rasanya tidak mungkin di waktu yang singkat ini kita membahas secara komprehensif gitu. Jadi Huzur sampaikan bahwa dalam khutbah beliau itu beliau hanya akan mengulas seputar bahwa beliau itu akan dipenuhi ilmu zahiri dan ilmu batini. Kemudian sisi kedua yang beliau bahas adalah bahwa sosok yang dijanjikan ini sosok yang sangat cerdas dan memiliki pemahaman yang luar biasa. Nah, dari dua sisi karakter yang disampaikan ini, Pak, apa yang bisa kita ulas gitu dalam kesempatan ini? Memang betul sekali bahwa anak yang dijanjikan ini sebagaimana ilham yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud SAW, yang mungkin kita kenal dengan istilah Sabaz Ishtihar, ya, selebaran hijau itu, di mana di sana nubuatan ini dituliskan dan disebarkan ke halayaknya. Jadi dalam nubuatan itu memang ada karakter-karakter khusus atau karakteristik, ya, sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala kabarkan kepada Hadrat Masih Maud SAW, yang mana karakter ini akan dimiliki oleh anak yang dijanjikan ini. Itu ada sekitar 52 karakter atau sifat, ya. Jadi banyak sekali. Ada 52 karakter. Nah, jadi memang betul. Jadi tidak mungkin dalam satu khutbah bisa disampaikan keseluruhannya, kecuali yang mungkin hanya sekedar disebutkan pertama apa, dua hanya pengenalan saja. Setuju. Dan memang di dalam khutbah ini dua hal yang diangkat oleh Huzur dari antara 52 karakteristik ini, dan keduanya ini sangat erat hubungannya, yaitu tadi yang pertama, salah satu karakter yang diangkat oleh Huzur di sini dalam khutbah ini yaitu wah ulum zahiri wa batini sepur kia jaiga. Bahwa anak yang dijanjikan ini akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia dan juga ilmu-ilmu agama. Nah, ini dari sini ya mungkin anak yang dilahirkan banyak anak yang lahir. Setuju.
Bahkan kita tahu bahwa setelah ketika nubuatan ini datang, ada beberapa putra Hadrat Masih Maud yang lahir, dan bahkan ada yang meninggal, yang Hadrat Mirza Bashir Awal ini yang memenuhi nubuatan ini juga sebagai tamu yang akan datang, yang hanya sekedar singgah itu. Nah ini jadi, tetapi anak yang akan memenuhi kriteria ini adalah anak yang memang nanti itu akan melalui anak ini akan terpenuhi semua nubuatan ini. Semua kriteria ini akan ada pada diri anak ini. Oke. Ya, jadi anak ini satu, dia itu adalah akan memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan yang luas, baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan dunia. Oke. Dua-duanya ini akan dari dua sisi ini akan mendapatkan ya bila dibandingkan dengan yang lain itu akan jauh sekali gitu. Oke. Dalam kita masuk ke sosok Hazrat Muslih Maud itu, Pak. Dalam sejarah pun kita ketahui bahwa beliau itu dalam segi sekolah formal itu kan beliau hanya sampai di pendidikan dasar. Nah, kaitannya dengan nubuatan ini kan, kalau secara logika kita, beliau tidak sekolah tetapi nubuatannya itu berbunyi bahwa beliau itu justru akan dipenuhi ilmu-ilmu rohani dan zahiri gitu. Gitu, Pak. Bagaimana kaitannya itu? Jadi disinilah justru letak ujiannya ya. Oke. Ujian dari Allah Ta'ala bahwa semua orang mungkin tidak akan ada yang menyangka bahwa sosok yang akan memenuhi nubuatan ini adalah Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Seperti tadi disampaikan, bahkan Huzur juga di sini kutip bahwa beliau memang dari sisi pendidikan formal itu hanya sampai tingkat dasar, itu pun sebetulnya secara ukuran standar beliau itu tidak lulus ujiannya. Tidak lulus ujiannya, ya ada standar minimumnya lah. Iya. Itu standar minimum beliau tidak lulus, tetapi justru dari situlah akan nampak keagungan daripada nubuatan tersebut. Kalau misalkan anak itu dari kecil sudah kelihatan sangat jenius, pintar, kemudian dia pun mendapatkan pendidikan formal yang sangat luar biasa, misalkan bukan hanya sekolah di dalam negeri, di luar negeri, dan di mana-mana, misalkan sampai gelar pun membredel di belakang namanya. Nah, terus dia banyak pengetahuannya, yaitu orang tidak akan takjub ya wajar lah, dia memang sekolah luar biasa, banyak sekali sekolahnya. Ini anak yang sekolah saja bisa dikatakan tidak lulus, ini sekolah dasar gitu. Jangankan sekolah tinggi, sekolah dasar bisa dibilang sebetulnya secara standar tidak diluluskan lah. Tetapi bisa memiliki ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni, yang sangat luar biasa. Bahkan juga memenuhi nubuatan yang lainnya, yaitu wasakhat zahin wa fahim hoga. Orang ini sangat cerdas. Bukan sekedar cerdas, sangat cerdas. Dan tingkat kecerdasan beliau satu ketika pernah disampaikan ketika beliau menulis kitab Minhajut Talibin itu. Itu beliau, Minhajut Talibin itu kata beliau disarikan dari 1.200 halaman hasil mutalaah beliau. Baru muncul satu kitab itu. Ya kalau orang itu tidak cerdas ya, tidak memiliki kecerdasan yang mumpuni dan tidak ini adalah rahasia Allah Ta'ala ya. Bahwa disitulah justru akan nampak keagungan Allah Ta'ala, kebenaran Allah Ta'ala, kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran Hadrat Masih Maud SAW. Karena secara teologi, secara keimanan, tergenapinya nubuatan Hadrat Masih Maud SAW ini akan menunjukkan kebenaran daripada pendakwaan Hadrat Masih Maud SAW. Terbuktinya kebenaran pendakwaan Hadrat Masih Maud SAW ini akan membuktikan kebenaran pendakwaan Rasulullah SAW. Terbuktinya kebenaran pendakwaan Rasulullah SAW ini akan menunjukkan pembuktian kebenaran Allah SWT sebagai Tuhan yang mengutus mereka. Jadi ada lingkaran yang saling terhubung. Itulah dan namanya nubuatan atau namanya mukjizat, yang nubuatan itu ya kalau biasa-biasa saja ya bagaimana bisa menarik orang ke arah Tuhan gitu. Justru sesuatu yang luar biasa yang justru nalar manusia itu tidak bisa mencernanya, tetapi itu terjadi dengan secara luar biasa. Dan disitulah orang akan tertarik kepada pasti ada wujud di belakang itu, ada satu sosok yang sangat luar biasa yang menjadikan hal itu terjadi. Masya Allah. Nah ini. Oke, kita kembali ke tadi Pak, ke tadi poin yang Bapak sampaikan, nubuatan atau mukjizat yang luar biasa ini, di mana sosok beliau ini, Hazrat Muslih Maud, ketika beliau secara pendidikan formal tidak lulus atau tidak tuntas, ya bahkan itu pun meskipun tos itu dalam standar yang
sangat minim. Di bawah minimum. Ya, di bawah minimum bahkan. Tetapi dalam karya-karyanya bahkan sejak umur 17 tahun itu Hazrat Khalifatul Al-Khamis sampaikan dalam khutbahnya bahwa dalam menyampaikan perkenalannya saja pun rasanya khutbah yang saya sampaikan ini bahkan tidak sampai dari 1/100-nya pun itu Pak. Itu artinya menunjukkan bahwa keilmuan beliau, kerohanian beliau, wawasan beliau dalam hal ini sangat luar biasa gitu Pak. Bahkan di umur yang masih remaja, bahkan mungkin kalau di Indonesia itu mungkin sosok di usia 16-17 tahun itu masih SMA. Iya, masih sangat Iya. remaja, masih sangat rentan, itu masih sangat perlu untuk ke arah hiburan itu Pak. Nah, kita masuk ke karya-karya yang beliau sampaikan, yang beliau tulis, yang beliau edarkan pada usia 16 sampai 17 tahun. Nah, karya tulis yang pertama yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Al-Khamis adalah Chashmah Tauhid, yang dimana ini ditulis oleh Hazrat Muslim Maud pada usia 17 tahun. Dan yang luar biasanya, karya ini mendapat pujian dari Hazrat Khalifatul Masih awal radhiyallahu ta'ala an. Nah, bagaimana Pak? Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sini ya, ada satu hal yang saya sampaikan juga bahwa karya-karya tulis beliau itu atau gagasan-gagasan beliau yang dituliskan dalam bentuk buku itu yang disampaikan oleh beliau itu memang sangat luar biasa sekali dan membahas tentang segala macam sisi kehidupan manusia. Nah, ini bukan hanya masalah agama saja, misalkan hakikat suatu ibadah atau apa segala macam, bukan hanya itu saja. Bahkan berkenaan dengan hal-hal yang politik, ekonomi dan sebagainya, itu pun tidak luput daripada konsens beliau ya, berkenaan dengan perhatian beliau, keilmuan beliau ini. Jadi sangat luar biasa sekali memang. Dan tadi memenuhi nubuatan tadi ya, beliau bahkan di usia masih sangat remaja sekali ya, sangat muda sekali, yaitu usia 17 tahun kurang lebih. Beliau sudah menuliskan satu kitab ya, sebetulnya pidato yang disampaikan dalam jalsa, yang mana dari pidato ini orang yang mendengar atau membacanya bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang hakiki itu hanya Allah Ta'ala. Ya, ini Chashmah Tauhid, artinya Chashmah itu ya mata air mata air tauhid. Jadi beliau membahas masalah ketauhidan atau keesaan Tuhan itu sampai ke hal yang paling basic. Bahkan di dalam karya beliau ini, beliau komparasikan antara Tuhan yang diketengahkan oleh Islam, oleh Al-Quran, dengan Tuhan-Tuhan yang dipercaya oleh umat agama yang lain. Nah, ini jujur bersumber daripada kitab sucinya. Kemudian ya semuanya bisa membaca dan bisa membandingkannya. Jadi bukan karena faktor kebencian atau ada sesuatu kedustaan di dalamnya. Tidak, betul-betul satu pidato, satu tulisan yang sangat jujur, yang isinya itu membuktikan bahwa Tuhan yang Esa itu ya hanya Allah Ta'ala, Tuhan yang hakiki itu hanya Allah Ta'ala, yang berhak dianggap, diimani dan dipercayai sebagai Tuhan itu hanya Allah Ta'ala. Ini sampai kepada kesimpulan itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Mungkin orang-orang, ya setiap manusia memiliki hak untuk meyakini sesuatu sebagai Tuhannya. Tetapi kita dikaruniai oleh Allah Ta'ala akal yang sehat, kita bisa menimbang, bisa mengkomparasikan semuanya ini, konsep Tuhan yang disampaikan oleh setiap agama, komparasikan silahkan. Akal kita tidak akan membohongi apa yang kebenaran tidak akan dibohongi oleh akal kita gitu. Akal kita tidak akan mungkin keliru kalau kita melakukannya dengan baik ya, dengan niat yang benar, itu tidak akan mungkin keliru mengenali Tuhan yang hakiki itu. Masya Allah, kita bisa dengarkan ya bagaimana di usia 17 tahun beliau sudah berbicara di halayak ramai, di dalam jalsah terutama, dan bahkan ceramah ini menuai pujian dari Hazrat Khalifah awal itu sendiri, Pak. Betul. Kemudian di usia beliau 18 tahun, salah satu masterpiece karya masyhur beliau adalah Muhabbat Ilahi. Nah ini Pak, yang Huzur sampaikan bahwa ini salah satu karya fenomenal dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau sampaikan bahwa manusia itu ternyata diciptakan untuk mencintai Allah Ta'ala, Pak. Nah, apa hakikatnya itu, Pak, yang bisa dipahami oleh pemirsa?
Ya, sangat luar biasa sekali memang karya ini. Dan Huzur sudah sarikan ya kitab ini ya, sudah apa namanya, sudah sampaikan kepada kita intisari daripada kitab ini ya. Apa namanya, resumenya itu sudah disampaikan, sangat luar biasa sekali. Memang tadi kalau di karya pertama beliau tadi mengenalkan Tuhan yang hakiki kepada kita semua ya. Jadi ada beberapa karya beliau itu yang dikhususkan membahas tentang wujud Allah Ta'ala, wujud Tuhan. Nah, salah satunya adalah ini tadi, yang pertama tadi Chashmah Tauhid. Ini mengenalkan tentang Tuhan yang hakiki. Kemudian mungkin di Jamiah ya, mungkin belajar ada kitab Hasti Bari Ta'ala. Ini membuktikan tentang eksistensi wujud Tuhan. Kebenarannya bahwa wujud Tuhan itu benar-benar ada gitu. Jadi ada keterkaitan ya dengan karya-karya ini. Selanjutnya berkenaan dengan penciptaan manusia dan juga sang penciptanya, hubungannya. Nah, di sini Huzur pun menulis sebuah karya yang sangat luar biasa sekali pada Maret 1907 ya beliau. Saat itu usia beliau 18 tahun. Anak sekarang mungkin ke usia 18 tahun itu sedang sibuk apa namanya main game ya. Main game bareng itu apa namanya itu. Nah ini, jadi beliau menulis satu karya yang sangat fenomenal tadi berjudul Muhabbatai Ilahi. Muhabbatai Ilahi itu artinya ya kecintaan kepada Tuhan, ya kecintaan kepada Ilahi. Yang mana Huzur di sini sampaikan, saya baca saja ya ini, karena ini sudah berbentuk resume dari Huzur. Huzur bersabda bahwa dari karya tulis ini nampak bagaimana Allah Ta'ala telah mulai memenuhi diri beliau ini sejak usia dini, yaitu pada usia yang sangat muda ini dengan ilmu lahiriah dan batiniah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, ya ini berkenaan dengan kitab ini, Muhabbatai Ilahi ini, Tuhan telah menciptakan manusia itu untuk cinta. Nah, ini kan kalau kita lihat misalkan dari kata insanun kan, kalau kita lihat dari akar katanya insanun, dua cinta. Cinta untuk Allah Ta'ala dan cinta untuk manusia. Itu hablum minallah, hablum minanas. Apa namanya. Jadi dari katanya saja bahwa manusia itu ya, yang namanya cinta itu adalah kebutuhan dasar manusia dan kewajiban dasar manusia. Selain manusia juga wajib memanifestasikan rasa cintanya baik itu pada Allah Ta'ala maupun kepada sesama, juga ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena dalam bahasa Arab itu penamaan sesuatu itu selalu dikaitkan dengan karakteristik sesuatu yang dinamai itu. Manusia tadi. Nah, ini Huzur sudah sampai kepada pemahaman, ini kan ma'rifat ya. Ini kan pemahaman yang sangat dalam. Tidak sembarang orang bisa memahami hal ini. Kita manusia insan ya. Tiap hari ngomong, tapi apakah paham apa maksudnya itu? Nah, di sini Huzur sampaikan dalam karyanya ini bahwa dari namanya saja itu bahwa Allah Ta'ala itu telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia menciptakan manusia itu adalah untuk mencintai kepada Tuhan ya. Di sini kepada Tuhan artinya ya tuntutan kecintaan dari Tuhan juga harus mencintai makhluknya gitu kan. Seperti dua sisi koin ya, dari uang itu. Tidak bisa hanya sebelah saja, itu harus dua-duanya baru berharga kan. Jadi orang yang mengatakan cinta kepada Allah Ta'ala tapi hubungannya dengan manusia buruk, membenci manusia, ya bagaimana mungkin bisa dikatakan dia mencintai Allah Ta'ala. Kemudian di sini Huzur sampaikan, dan inilah tujuan penciptaan manusia, yaitu manusia tenggelam, mabuk, fana dalam kecintaan Tuhan dan selalu menyelami lautan yang menganugerahkan kehidupan kekal ini. Ini bahasa yang cukup rumit ya. Maksudnya apa? Kehidupan yang kekal itu apa di sini? Nah, ini di sini selanjutnya Huzur sampaikan, apakah yang disebut dengan kehidupan yang kekal itu? Itu adalah kehidupan akhirat. Karena ini sudah melangkah ke topik selanjutnya dalam kitab ini. Tadi di awal disampaikan tentang tujuan daripada penciptaan manusia itu adalah apa? Sesuai dengan namanya, yaitu supaya manusia itu memiliki rasa cinta, kemudian dimanifestasikan rasa cinta itu sehingga akan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang lainnya untuk dicintai, juga dia pun akan mendapatkan kecintaan juga tuh sangat dalam sekali ini. Jadi ya tidak bisa manusia itu hidup tanpa cinta, itu tidak bisa ya. Kemudian Huzur juga sampaikan bahwa
selain untuk mencintai juga supaya manusia itu pun fana dalam mahabbata ilahi ini. Juga supaya manusia itu menenggelamkan dirinya dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala ini, sehingga dengan mencintai Allah Ta'ala secara total, itu manusia akan bisa menyelami dan mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal, itu kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia ini, apapun kondisi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini satu saat akan berakhir. Kapan? Ketika nyawa kita berpisah dari tubuh kita. Menjadi manusia yang beruntung, ya hanya sampai di sana beruntungnya. Menjadi manusia yang kurang beruntung, ya sampai nafas terakhir kita. Setelah itu apa? Itu adalah kehidupan yang kekal. Apa yang kita tanam di dunia itu yang akan kita dapatkan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Beliau selanjutnya bersabda bahwa hanya dengan cinta manusia selamat dari dosa-dosa dan meningkat. Nah, mendapatkan kemajuan dalam derajat-derajat kerohaniannya. Nah, ini menarik sekali ini bahasan cinta ini. Hanya dengan cinta kepada Tuhan lah manusia selamat dari dosa-dosa. Karena pemahamannya begini, seseorang yang ini dalam ilustrasinya antara manusia lah ya itunya. Misalkan seseorang yang mencintai seorang yang lainnya, seorang manusia yang lainnya. Tentunya yang mencinta ini, sang pencinta ini, dia akan berusaha bagaimana caranya supaya orang yang dicintai itu akan merasa senang. Ini sangat logik sekali. Tidak mungkin di satu sisi kita mengatakan saya mencintai si fulan, tapi kita selalu melakukan sesuatu yang dibenci oleh si fulan. Dalam kaitannya dengan muhabbat ilahi ini, kita mengatakan bahwa diri kita ini mencintai Allah Ta'ala, tentunya apa? Sebagai konsekuensi yang logis, tentunya kita apa? Akan senantiasa berusaha bagaimana caranya supaya Allah Ta'ala itu senang kepada kita. Begitu kan? Bukan sebaliknya. Kita mengatakan, mulut kita mengatakan saya mencintai Allah Ta'ala, tetapi kelakuan kita justru mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Nah, itu cinta palsu namanya. Nah, cinta itu ya baru bisa dikatakan cinta yang hakiki kalau pembuktiannya pun sama gitu, bukan bertolak belakang gitu. Terakhir Pak, yang ingin saya garis bawahi adalah sedikit keluar dari khutbah ini ya Pak. Kondisi Islam kita hari ini, kondisi umat muslim kita hari ini mungkin lebih tepatnya adalah bagaimana dalam hal beragama itu selalu dalam ketakutan gitu Pak. Selalu ditakutkan dengan neraka dan selalu dimotivasi oleh surga. Nah, dalam mengawal khutbah ini Huzur sendiri sampaikan bahwa dengan membaca pemikiran Hazrat Muslim Maud itu akan menjawab permasalahan kita hari ini. Nah, yang ingin saya tarik adalah tulisan beliau mengenai bahwa manusia itu diciptakan untuk mencintai Allah Ta'ala, dan kondisi kita hari ini yang orang-orang justru beragama itu dikaitkan dengan jihad atau hal semacam itu Pak. Nah, bagaimana menjawab permasalahan itu dengan karya tulis beliau ini? Jadi sebetulnya begini, ketika manusia ini di dunia ini, mau manusia yang beragama ataupun yang melakukan suatu usaha-usaha dunia, pasti semua itu memiliki satu tujuan. Nah, sekarang manusia beragama, tujuannya itu apa? Kalau dia mengetahui tujuan asalnya, kemudian dia mengetahui untuk apa dia ini ada, kenapa dia ini diciptakan, itu manusia tidak akan kehilangan arah. Nah, ini kebanyakan manusia yang ada pada saat ini, mereka sudah kehilangan arah. Nah, kehilangan arah kenapa? Mereka tidak memahami lagi hakikat penciptaannya. Di sini, kalau orang minimal seseorang itu membaca karya Muhabbat Ilahi ini, dia akan menemukan kembali tujuan hidup yang harus dicapainya. Dan bagaimana cara mencapainya. Jadi ketika manusia sudah kehilangan arah, kemudian dia salah kaprah karena sudah kehilangan arah, ya tentu saja dia akan keliru dalam mengambil tindakan dan sebagainya, sehingga yang tercipta adalah seperti tadi kesan yang sangat jauh daripada yang diharapkan. Masya Allah. Oke Pak, karena keterbatasan waktu harus kita akhiri pembahasan kita mengenai khutbah seputar Muslim Maud, dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini Pak. Jazakumullah atas kehadirannya. Baiklah pemirsa MT yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah tadi perbincangan kita, pembahasan kita seputar khutbah huzur tertanggal 19 Februari 2021 seputar nubuatan pembaharu yang dijanjikan. Saya Muhammad Fahrizal beserta segenap kru MT yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.